Untuk memahami blockchain, pada saat ini kita akan melakukan simulasi. Hanya saja ini diterjemahkan secara bahasa Indonesia agak kurang enak kata-katanya ya. Dicincang. Ini artinya cincang ini hashing. Jadi hashing ini sebagaimana yang telah kita jelaskan di kuliah blockchain di Telegram. Yang belum bergabung silakan bergabung di kuliah blockchain. Cincang ini dalam bahasa Inggrisnya adalah hashing. Jadi hashing ini salah satu fungsi daripada kriptografi, yaitu memakai algoritma SHA-256. Ini yang merupakan fungsi daripada rantai. Jadi kalau misalkan ada blockchain, blok itu datanya, adapun chain ini adalah rantainya. Nah, perwujudan rantai daripada blockchain itu sendiri merupakan algoritma. Sebagai contoh, saya akan coba di sini menuliskan, sebentar kita perkecil dulu layarnya. Jadi ketika kita menuliskan data, misalnya kuliah blockchain, maka di sini akan langsung keluar hashingnya. Hashing ini berfungsi seperti sidik jari. Jadi setiap satu kata itu akan memiliki satu hashing atau satu sidik jari. Bahkan bukan hanya kata, tanpa tulisan apapun itu akan menghasilkan satu hashing. Misalkan tadi kita ingat-ingat ya, kuliah blockchain, ini hashingnya 97AF, belakangnya D. Nah, kalau misalkan kita tambahkan huruf kapital di sini, nah ini sudah berubah, hashingnya sudah berubah. Padahal perubahannya bukan di tulisan, cuman memakai huruf besar satu saja, hashingnya sudah berubah. Apapun kata yang Anda tulis, berapa banyak sekalipun, apakah itu hanya huruf A, ini jumlah hashingnya akan tetap segini. Atau Anda memasukkan seluruh isi tulisan atau ensiklopedia dari Wikipedia atau satu buku masuk ke sini semua tulisannya, tetap hasil hashingnya segini jumlahnya, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Nah, jadi data-data apapun juga yang misalkan Anda masukkan itu akan memiliki hashing tersendiri. Nah, hashing ini berfungsi sebagai rantai yang akan mengikat dari satu blok ke blok berikutnya. Nah, kita contohkan dalam bloknya langsung. Nah, ini contoh yang dinamakan blockchain itu ya seperti ini. Nah, anggap kita memiliki satu blok. Nah, satu blok ini adalah semacam buku besar atau kotak atau kayak lemari arsip, seperti lemari arsip. Jadi kita memiliki blok 1 dengan nonce atau angka ledgernya atau angka buku besarnya 72608. Nah, misalkan di sini blok ini masih belum berisi data apapun. Nah, ciri-ciri daripada hashing itu harus ada satu komitmen atau kesepakatan atau konsensus. Nah, konsensus daripada hashing ini adalah ada angka 04 di depan. Nah, kalau misalkan saya tadi masukin lagi data kuliah blockchain, nah ini berarti saya sudah merubah data non 72608. Nah, sehingga ada perubahan background yang tadinya hijau menjadi merah. Nah, saya harus berusaha menemukan kode hashing yang tepat, yaitu menghasilkan lagi 04 di depan sini. Jadi saya harus mencari non yang tepat. Saya akan coba masukin satu persatu.
72609, bukan. 7261010, bukan juga. 1234567 8, bukan juga, karena ini ada banyak kemungkinan. Jadi kalau saya masukin manual, belum tentu sebulan saya kelar bisa mencari non yang tepat untuk data kuliah blockchain ini, sehingga bisa menghasilkan hash yang tepat. Nah, algoritma inilah yang dipakai oleh blockchain untuk mengamankan datanya. Maka untuk memecahkan algoritma ini diperlukan bukan lagi manual ikhtiar manusia, tetapi harus mulai menggunakan kemampuan algoritma matematika dari komputer. Nah, oleh sebab itu, generasi pertama dari blockchain yaitu mengeluarkan aplikasi pertamanya bernama Bitcoin. Nah, untuk bisa memecahkan algoritma dari setiap bloknya, maka kita memerlukan peralatan mining rig yang mahal-mahal, karena disitu memerlukan kekuatan daya komputasi yang tinggi. Jadi kalau personal komputer kita yang ecek-ecek itu disuruh memecahkan algoritma dari blockchainnya Bitcoin, itu bisa cepat panas, bahkan bisa lumer, bisa hancur prosesornya, dan daya listrik yang sangat tinggi, pasti kalah dibandingkan dengan mining rig yang dimiliki oleh China. China ini terkenal memiliki mining rig terbanyak ketika forja Bitcoin. Nah, kita akan melakukan penambangan. Penambangan ini adalah kita melepaskan tugas kita mencari secara manual nonce ini, kita pasrahkan ke kemampuan komputasi. Inilah yang dinamakan menambang. Jadi diserahkan tugas kita untuk mencari algoritma yang pas memecahkan kode komputasi ini dengan menambang, yaitu mendelegasikan tugas kita kepada komputer. Jadi biarkan komputer yang memecahkannya, kita cuma tinggal klik tambang atau mining. Nah, biarkan mereka mencari algoritma yang pas untuk data kuliah blockchain ini, hashingnya seperti apa. Dan akhirnya dengan dibantu algoritma komputer, maka lebih cepat menemukan non yang pas, yaitu 57659. Inilah hasil hashingnya. Nah, setelah kita mengenal hashing, setelah kita mengenal blok, jadi blok itu ada blok 1, blok 2, blok 3, masing-masing blok ini bisa menyimpan data sesuai dengan konsensusnya. Kalau misalkan pada Bitcoin, satu blok itu bisa menyimpan 1500 data transaksi. Nah, kalau untuk P-Network itu 1000 data transaksi. Nah, ini satu blok ini baru diisi oleh satu transaksi, yaitu saya menuliskan data kuliah blockchain, ini adalah hashingnya. Nah, keunggulan dari blockchain, kenapa susah untuk diretas atau dihack, kita akan lihat ke berikutnya. Tadi sudah mengenal hashing, kita juga sudah mengenal blok. Jadi blok ini data, hashing ini berfungsi, blok ini data, hashing ini berfungsi sebagai pengaman data. Nah, jadi blok sudah tahu, hash sudah tahu, atau chainnya sudah tahu, maka ketika digabungkan akan menjadi blockchain. Nah, bentuk rantai bloknya itu seperti apa, blockchain itu seperti apa penampakannya. Nah, penampakan blok itu seperti ini. Ada blok 1, ada blok 2, ada blok 3. Nah, ini setiap blok ini saling berkaitan. Sebagai contoh nih, ini blok berarti kumpulan data atau tempat kita menuliskan data. Ada blok 1, ada blok 2, ada blok 3. Nah, untuk blok ini diamankan masing-masing dengan hashing. Nah, sebagai contoh blok 1, kita lihat. Ini blok 1. Ini hashing untuk blok 1. Nah, hashing blok 1 ini akan direkam atau direcord di blok berikutnya. Jadi blok 2 ini akan menyimpan previous hash atau
hashing sebelumnya. Sebagai contoh nih, dilihat di blok 1 ini, dia tidak memiliki previous hash atau hash sebelumnya, karena ini blok 1 ini bisa dinamakan sebagai genesis atau blok pertama yang berhasil dibuat. Jadi pada Bitcoin itu ada juga genesisnya, yaitu blockchain pertama. Nah, blockchain pertama itu tidak memiliki previous hash. Nah, setelah ini, blok 1 ini memiliki non, yaitu 11316 dengan kode hashing di bawah ini. Nah, kode hashing di bawah ini itu akan terbawa ke blok berikutnya. Jadi blok 2 akan membawa hash dari blok sebelumnya. Demikian juga blok 3 akan membawa hash dari blok sebelumnya. Nah, disinilah terjadi blok antar blok ini dirantai dengan menggunakan hashing. Nah, ini salah satu bentuk rantainya adalah hash pertama ngikat. Nah, terus hash kedua ngikat. Terus seperti itu hingga ke hash terakhir, hingga ke blok terakhir, yaitu di sini dicontohkan hanya terdiri dari 5 blok. Nah, ini masing-masing blok ini saling terikat dengan blok sebelumnya. Jadi kalau hadis itu dari zaman sekarang terus nyambung ke perawinya atau periwayat hadis itu hingga harus nyambung ke Genesis atau ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini uniknya rantai merantai, termasuk ajaran tarekat juga sama. Ada rantai-rantai. Jadi dalam ajaran tarekat itu dikatakan akan ada rombongan yang masuk surga dengan berantai-rantai. Jadi maksud berantai-berantai itu saling terikat. Ini blok 5, ini hashing sebelumnya, dia mengikuti hashing ini. Nah, ini hashing sebelumnya mengikuti hashing ini. Ini hashing ini sebelumnya mengikuti hashing ini. Ini hashing sebelumnya mengikuti hashing ini. Hingga ke hashing utama yang tidak memiliki previous hash, 0 semua digitnya. Proses hashing inilah sebetulnya yang kemudian menjadi keunggulan tersendiri dari blockchain. Mari kita lihat, kalau seandainya kita hendak menghack blok 2, kita tuliskan kuliah blockchain. Nah, ketika kita merubah kuliah blockchain, maka kita akan merubah keseluruhan blok. Jadi keseluruhan blok ini merasa bahwa ada data yang salah. Ini masih mengikuti ini. Ini masih mengikuti ini. Di sini ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya pada data. Datanya ternyata tidak sama. Maka ketika ada perubahan dalam satu blok, ini akan langsung warning. Jadi backgroundnya mulai berwarna merah. Maka ketika kita berhasil misalkan merubah data satu blok, maka kita harus menambangnya supaya ada sinkronisasi antara kode hashing dengan nonnya. Jadi kita harus melakukan, untuk hacking satu blok ini, melakukan penambangan ulang. Cara untuk melakukan penambangan ulang tidak cukup di satu blok, semua blok harus kita tambang ulang. Nah, oleh sebab itu, untuk mengubah satu blockchain di Bitcoin dari 100% node atau miner, maka kita harus menguasai 51% node. Bayangkan dengan harga mining rig yang demikian mahal, terus kita harus berlomba-lomba untuk menambang setiap blok, dan pada saat kita menambang di sini boleh jadi sudah terbentuk blok-blok baru. Jadi tidak hanya blok 5 saja, ada jutaan blok, bahkan mungkin ratusan juta blok yang harus kita tambang. Nah, sebetulnya
blockchain ini bukan tidak bisa dihack, bisa dihack. Makanya saya jelaskan tentang blockchain ini betul-betul dari dasar. Anda diajarkan pengenalan komputer, diajarkan pengenalan networking, bagaimana internet terbentuk, bagaimana disebut jaringan, bagaimana LAN, bagaimana WAN, bagaimana jaringan sentralisasi dan desentralisasi. Karena Anda bisa mengetahui kekuatan dari blockchain ini adalah servernya tidak terpusat. Jadi kalau misalkan servernya terpusat, saya cukup menyerang ini rantai blok yang pertama atau server utama. Tetapi di sini servernya ini dipegang oleh seluruh node. Nah, di sini menariknya. Maka ketika kita akan menghack atau meretas blockchain, kita harus meretas setidaknya 50% dari 100% node yang ada di blockchain tersebut. Nah, luar biasa kan repotnya, makanya orang males untuk meretas blockchain. Nah, kemudian kita akan belajar desentralisasi. Nah, ini desentralisasi ini sebagaimana tadi yang disebutkan bahwa blockchain ini tidak memiliki server terpusat. Jadi semua datanya terdistribusi. Sebagai contoh ini blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Data ini disimpan oleh peer A. Kemudian ada lagi selain peer A, ada namanya peer B. Ada lagi peer C. Dan dalam satu blockchain itu peer-nya terdiri dari banyak. Nah, ini semua peer ini menyimpan data yang sama. Baik itu hashing-nya, previous hash-nya. Nah, kita akan buktikan di sini. Ini belakangnya CF. Ini yang disimpan di peer C juga belakangnya CF. Ini yang disimpan di B juga CF. Yang disimpan di A juga CF. Dan ini data semua sama untuk setiap blok. Ini datanya sama. Setiap peer memegang data yang sama. Nah, jadi karena setiap peer memegang data yang sama, maka ketika Anda akan melakukan manipulasi, berarti Anda harus melakukan manipulasi menginjek setiap peer yang ada di jaringan. Nah, luar biasa, effort yang sangat luar biasa, hacker males. Tapi kalau sistem sentralisasi itu kalau sudah ketemu dominionnya atau yang sentral utamanya, maka bisa mengacak-acak jaringan, termasuk bisa membobol jaringan perbankan. Dan itu sudah dibuktikan oleh hacker yang bernama Carbanak. Itu berhasil membobol bank sentral di seluruh dunia hingga mendapatkan uang sebesar 1 juta US dollar. Dan ini bukan hoax, ini adalah fakta. Kalau perlu film dokumenternya tentang Carbanak, Anda bisa minta langsung ke saya, nanti saya akan kasih linknya. Nah, untuk selanjutnya, blockchain itu kan data nih, data yang bisa kita isikan di sini. Nah, jadi data apa yang bisa disimpan di blockchain? Yaitu untuk sejauh ini aplikasi pertama yang berhasil dibuat di blockchain adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini karena disebutkan sebagai mata uang pertama, maka data yang tersimpan dalam blockchain ini adalah data token-token. Nah, ini contoh data token. Nah, dalam data token ini ada transaksi. Di sini misalkan ada transaksi $25 dari Darcy ke Bingley, kemudian $4,27 dari Elizabeth ke Jen, $19,22 dari Wickham ke Lydia, dan seterusnya. Namun yang jadi permasalahan di sini kita tidak bisa memastikan apakah si Darcy ini betul-betul memiliki $25. Nah, bagaimana cara untuk memastikan kepemilikan daripada orang-orang ini? Apakah orang-orang ini betul-betul memiliki koin tersebut? Di sini ada transaksi nih, transaksi blok A, transaksi blok B, transaksi blok C, dan sampai transaksi blok 5. Nah, semua transaksi ini disimpan di masing-masing peer. Nah, data transaksi ini semua peer menyimpan.
Nah, hanya saja kita harus bisa memastikan sumber uang awal itu dari mana. Maka kita bisa melihat Coinbase. Nah, dari Coinbase ini kita akan paham bahwa Genesis blok yang tadi pertama, di sini ada seorang miner yang bernama Andes yang berhasil melakukan penambangan sehingga membuat blok ini memiliki hashing. Maka Andes mendapatkan insentif dari blockchain tersebut sebanyak 100 US dollar. Ini adalah uang pertama yang muncul dari angin yang dimiliki oleh Andes, yaitu sebagai bukti proof of work bahwa dia sudah berhasil memecahkan kode algoritma sehingga berhak untuk mendapatkan insentif sebanyak 100 US dollar. Nah, uang 100 US dollar ini oleh Andes kemudian digunakan untuk transaksi. Andes mengeluarkan 10 dolar ke Sophia, 20 dolar ke Lukas. Berarti kan sudah 30 dolar hilang. Jadi koin Andes ini tinggal 70, terus 15 dolar, terus 15 dolar ke Emily, ke Madison. Jadi ini 30, 40, 50, 60. Sisa uang Andes tinggal 40. Nah, kemudian Andes melakukan lagi 50. Emily sudah mendapatkan uang dari Andes 15. Dia memberikan 10 buat Jackson. Jadi uang Emily tinggal 5 dolar. Demikian juga Madison. Madison ini memiliki 15 dolar dari Andes, mengeluarkan 5 dolar untuk Jackson. Nah, ini perubahan kepemilikan uang inilah yang dicatat oleh blockchain. Jadi Jackson sekarang memiliki uang 10 dari Emily, 5 dari Madison. Emily yang tadinya 15 diambil 10, tinggal 5. Madison yang tadinya 15 diambil 5, tinggal 10. Terus transaksi ini tercatat hingga kita bisa mendeteksi kepemilikan koin itu, apakah benar orang itu memiliki koin yang dimaksud. Nah, di sini yang ada data yang tadi di Coinbase ini adalah data dari blok 3, yaitu Emily, Madison, Lucas, Jackson, Grace, ada semua namanya di sini di Coinbase-nya. Emily, Madison, ada semua ya. Nah, kalau nama Darcy itu tadi tercatatnya di blok nomor 1. Nah, ini adalah simulasi ya. Kita sudah paham tentang hash, kita sudah paham tentang blok, kita pun sudah memahami tentang blockchain, kita sudah memahami tentang desentralisasi, yaitu server-server yang terbagi-bagi. Kita sudah memahami tentang token, kita sudah memahami tentang Coinbase. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke TKP, yaitu blockchainnya Pi Network. Nah, ini adalah blok daripada Pi Network. Nah, di sini ada bukti transaksi 10106215. Ini bisa dikatakan nonnya. Nah, transaksinya 23 berhasil, 0 yang gagal, terjadi 21 detik yang lalu. Nah, semua transaksi berhasil, tidak ada yang gagal. Jadi namanya blok itu jangan dibayangkan blok dalam bentuk blok-blok kayu gitu, bukan. Nah, blok ini adalah data-data transaksi. Ini adalah timestampnya, waktu terjadinya, ini hasil transaksinya, ini adalah kodenya, kode nonnya. Nah, mari kita lihat transaksinya. Jadi tadi kode blok 1016224, kode hashingnya ini kode hashingnya, ini bloknya, ini bloknya, ini chainnya, ini bloknya, ini chainnya, ini sumbernya, dompet yang melakukan transaksi itu ada base addressnya ya. Jadi dalam buku besar ini atau dalam catatan transaksi ini kita bisa melacak di blok 101062224 terjadi operasi atau satu kali transaksi, sumber dompetnya ini dan hashingnya ini. Nah, kalau kita mau melihat lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat di payment. Nah, di payment ini kita bisa melihat ada pembayaran sebesar 8Pi dari GB3i, ini transaksinya, ini paymentnya.
Kita akan melihat transaksi ada yang 8pi, 7pi, 0,1pi. Kita melihat di mainnet transaksi-transaksi pembayaran yang sudah terjadi, transaksi sebesar 1000pi. Kita lihat dompetnya, ini public key-nya yang menerima uang 1000pi tadi. Ini rata-rata transaksinya, yang ini 0,00, mungkin ini yang punya konsensus pi tinggi. Tapi yang ini nih, yang 130pi, 54pi, 50pi, 300pi, ini yang merusak konsensus. Ya, sejauh ini di mainnet transaksi yang terbaru ini ada 400pi. Kita lihat dompetnya, ini kode dompetnya. Nah, kita melihat bahwa ada 3 transaksi yang berhasil. Kita akan lihat transaksi yang terbanyak ini ya, 3 transaksi. Ini hashnya, ini buku besarnya. Nah, di sini kita bisa baca bahwa telah terjadi transaksi di blok 5899938. Timestampnya atau waktu terjadinya transaksi jam 7.16. Kode hashingnya ini, previous hashnya ini, terjadi operation 3, berarti sudah terjadi 3 transaksi di blok ini. Maksimal transaksi per blok atau di blok ini adalah 1000 per blok. Nah, berarti di Pi Network ini batasan per bloknya ini adalah maksimal 1000 per blok. Kalau Bitcoin kan 1500 per bloknya ya. Ini fee-nya 0,01, reserve-nya 0,49, pi pool 65.000, total koin 100 miliar pi. Versi protokolnya adalah versi 18. Kita pun bisa melihat balan dari public key yang tersebar. Jadi berapa sih rata-rata balan yang dimiliki? Nah, ini nih ada yang melakukan transaksi 1981 PayPi to GC Q5. Kita lihat balannya berapa. Oh, ini balannya sudah 3000-an nih. Ini balan mainnet nih, balan beneran. Public key dengan dompet sekian, ini memiliki balan sebanyak 3.900. Wow, ini balannya gila nih, 23 juta pi. Ini mainnet ya, ini public key ini nih, boleh disalin nih. Ini ada yang melakukan pembayaran 2000 pi, 1000 pi. Jelas-jelas nih konsensus yang 314.000 sekian ini banyak dihianati ya. Ini ada yang 7000 pi nih. Wow, berapa nih balan yang dimiliki GBCR ini? 320.000. Nah, ini bisa jadi yang penampung koin pi ini. Nah, di Pi Block Explorer ini kita bisa mengetahui, jadi di sini di mainnet metric total koin pi yang sudah migrasi ke mainnet itu sebanyak 1.400.971.056 pi. Adapun yang di lock sebanyak 1 miliar pi, 1 miliar 97 juta. Demikian teman-teman, semoga mendapatkan gambaran blockchain itu sebenarnya apa. Jadi bukan teori lagi ya. Blockchain ini adalah buku besar transaksi yang bisa dimiliki oleh siapapun yang bergabung di blockchain tersebut. Maka setelah melihat ini, Anda akan betul-betul mendapatkan gagasan besar pentingnya node. Agak sedikit terganggu membuat video ini, banyak ibu-ibu yang ngerumpi. Tetapi ya setidaknya malam ini teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran tentang teknologi blockchain dan hebatnya teknologi blockchain yang tidak bisa dihack atau tidak bisa diretas dibandingkan dengan sistem
server terpusat yang bisa diretas atau dihack. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.